Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, banyak pertanyaan yang masuk ke WA saya tentang bagaimana mengatasi suami yang sudah tidak perhatian sama istrinya, bahkan berkata kasar, dan sampai ujung-ujungnya minta pisah atau minta cerai. Maka saya di sini akan berbagi tips ya, cara yang juga sudah saya share di beberapa yang bertanya. Yang pertama, untuk membuat suami itu betah dengan pasangan hidupnya, maka pertama kita harus buang egois kita. Ya, sebagai seorang istri mungkin kita ingin diperlakukan sama dan itu kita buang dulu sementara, kita fokus untuk bagaimana membahagiakan suami, sehingga nanti dengan kita fokus membahagiakan suami akan ada feedback kepada kita, akan ada balasan yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi suami kita akan menjadi suami yang semakin sayang, ya, semakin perhatian. Yang pertama, senangkan mata suami, ya, senangkan mata suami. Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda bahwa istri yang soleha itu adalah apabila dipandang dia menyenangkan suaminya. Ini penting untuk menyenangkan mata suami. Maka perlu kita, ya, sebagai istri untuk mengevaluasi diri. Sudahkah kita menjadi istri yang menyenangkan pandangan suami? Sudahkah selama ini ketika suami pulang kita berpenampilan rapi, menarik, indah dipandang, atau kita hanya berpenampilan menarik ketika kita keluar rumah saja? Ketika kita pergi ke acara walimahan, acara-acara pertemuan, kita berpenampilan menarik, wangi. Tapi ketika dalam rumah kita penampilannya biasa-biasa saja. Bahkan bau, bahkan bajunya nggak ganti-ganti. Ya, pakai daster terus. Ini yang membuat para suami kemudian mengalihkan pandangannya kepada wanita-wanita di luar sana. Mungkin awalnya dia bisa menundukkan pandangan, mungkin beristighfar dan seterusnya. Tapi kalau sering-sering dia menemukan ketidakseimbangan antara di rumah dan di luar, maka godaan untuk kemudian melakukan perselingkuhan, melakukan perbuatan maksiat dan seterusnya sangat besar. Ya, apalagi di era-era medsos sekarang ini gampang sekali mengakses untuk bertemu wanita-wanita. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi, mulailah sekarang punya satu target bagaimana menjadi wanita yang menyenangkan dipandang oleh suami. Ya, penampilan sudah mulai dijaga, makan sudah mulai dijaga, tidak makan-makan yang berlemak, makanan-makanan gorengan dan seterusnya, agar memiliki tubuh yang ideal. Ya, bila perlu ada olahraga rutin yang dilakukan agar kelihatan segar. Ya, kalau kita sudah menyenangkan pandangan suami, maka itu akan berefek, suami tidak akan melirik pandangan lain. Ya, yang kedua, menyenangkan perut suami. Menyenangkan perut suami ini juga penting. Ya, jangan sepele dengan perut suami. Artinya apa? Banyak para istri, alah udah masak seadanya aja, bahkan kemudian GoFood, beli makanan di warung dan seterusnya. Sesungguhnya ketika seorang istri bisa menyiapkan makanan yang istimewa untuk suami, melayani suaminya, bahkan ketika suaminya datang dipersilahkan untuk masuk ke rumah, bahkan ditawarkan, "Bang, mau makan apa, Bang? Hari ini adik masak makanan kesukaan abang. Mau minum apa, Bang? Mau minum jus, teh manis, susu?" Nah, ya, kita punya banyak pilihan untuk menawarkan hidangan pada suami. Ya, persis sebagaimana
para apa namanya, pelayan-pelayan di restoran itu bagaimana mereka menawarkan hidangan, ya. Tentunya ketika kita menawarkan hidangan, kita akan berwajah dengan wajah yang manis, ya, dengan wajah yang baik, sehingga ketika kita tawarkan hidangan pada suami, kita siapkan makanannya, minumannya, bahkan kita siapkan cuci mulutnya, ya, kita siapkan apa namanya, lap tangan dan seterusnya, seperti restoran-restoran besar gitu. Dan suami kita menjadi raja, menjadi tamu spesial yang kita siapkan pelayanannya, ya. Ketika kita bahagiakan perut suami, senangkan perut suami, dan dia merasa puas dengan pelayanan makanan yang kita berikan, maka suami akan mulai tertarik dan mulai betah untuk kembali ke rumah, ya. Walaupun mungkin kita keadaan ekonominya kurang baik, tapi belajarlah lewat YouTube, lewat internet, bagaimana memiliki masakan yang bervariasi. Jangan sambel lagi, sambel lagi, sambel lagi, sambel lagi, kemudian telur goreng mata sapi, kemudian tempe goreng. Buat menu-menu yang bervariasi tapi sederhana dan berbiaya murah. Belajar menjadi seorang koki, ya. Maka kau akan mendapatkan cinta suami. Yang terakhir, bahagiakan, senangkan syahwatnya. Itu sebabnya dalam sebuah hadis, seorang wanita yang diajak untuk berhubungan suami istri kemudian dia menolak, maka malaikat melaknatnya, Allah melaknatnya. Ya, kenapa? Karena syahwat suami yang tidak disenangkan, tidak dibahagiakan, itu akan berdampak negatif kepada pikirannya, kepada emosinya, kepada tingkah lakunya, ya. Apabila seorang istri sudah bisa membahagiakan syahwat suami, maka suami pun akan merasa nyaman, ya. Jangan malu untuk belajar bagaimana membahagiakan syahwat suami, ya. Belajar, ya, baca buku, baca artikel-artikel dan seterusnya, bagaimana bisa melayani suami, menyenangkan syahwatnya, ya. Bahkan para sahabat tidak malu-malu bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang masalah hubungan suami istri, ya. Kalau kita lihat banyak fikih-fikih wanita, fikih-fikih yang berkaitan dengan jima, itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena beliaulah yang sering bersama Rasulullah SAW di dalam rumah tangga, ya. Bahkan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW langsung tentang kebiasaan orang Ansor dan orang Muhajirin, ya. Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya aku menikah dengan orang Ansor, dan di orang Ansor ini mereka tidak terbiasa melakukan hubungan suami istri melalui belakang, dari belakang, dan mereka merasa terhina apabila berhubungan suami dari belakang. Bahkan ada yang menyebut matanya akan juling, anaknya matanya akan juling. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi bahwa boleh engkau datangi pasangan hidupmu dari mana saja selama tujuannya satu, yaitu tujuannya adalah tempat yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan jawaban bahwa berhubungan suami istri dari mana saja, dari depan, dari belakang dan seterusnya, itu dibolehkan di dalam Islam, asal berada di tempat yang tidak diharamkan. Nah, belajar, ya, bagaimana membahagiakan suami dari makanan, dari ramuan-ramuan, herbal-herbal dan seterusnya, sehingga ada kebahagiaan syahwat. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kebahagiaan syahwat, kesenangan syahwat itu akan berdampak dengan kebahagiaan rumah tangga, ya. Berapa banyak rumah tangga yang bertengkar, berkelahi dan seterusnya, kalau dilihat setelah dicari penyebabnya, ternyata penyebabnya adalah ketidakbahagiaan syahwat, ketidaksenangan dalam melakukan hubungan suami istri, ya. Konsultasi pada dokter dan seterusnya,
agar memiliki kualitas yang baik. Mungkin 3 ini menjadi tips agar nantinya suami menjadi bahagia, senang, dan menjadi betah di rumah, dan tidak lagi tertarik untuk melihat wanita-wanita di luar sana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.